Jadi sudah sah teman-teman P3K Nakes yang diterima di Kementerian Kesehatan akan mulai bekerja tanggal 2 Mei. Jadi otomatis di bulan Mei tersebut teman-teman sudah mulai digaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan tentunya kembali berkaitan dengan P3K tenaga kesehatan. Jadi kali ini ada pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan berkaitan dengan P3K Nakes formasi tahun 2022 yang diterima di instansi kesehatan. Sebenarnya pengumumannya sudah agak lama ya, yaitu diumumkan di tanggal 18 April 2023. Tetapi pengumuman ini tentunya sangat penting bagi para P3K Nakes yang diterima di Kementerian Kesehatan. Jadi ada hal atau kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh para P3K Nakes Kementerian Kesehatan di tanggal 2 Mei 2023. Dan kegiatan ini atau hal ini wajib dilakukan bagi para P3K Nakes tersebut. Hal apa atau kegiatan apa? Kali ini kita akan coba lihat pengumumannya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah hal yang harus dilakukan atau kegiatan yang harus dilakukan atau tugas yang harus dilakukan oleh para P3K Nakes formasi tahun 2022 yang diterima di Kementerian Kesehatan. Teman-teman yang diterima di Kementerian Kesehatan, saya rasa harus wajib selalu memantau website casn.kemkes.go.id karena info-info terupdate yang resmi dari Kementerian Kesehatan disampaikan melalui website ini ya. Jadi ini di tanggal 18 April 2023, pengumuman pelaksanaan tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Saya sudah mengunduhnya. Kita coba bacakan ya. Pengumuman tentang pelaksanaan tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Menyusuli pengumuman nomor KP bla 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 tanggal 19 Januari 2023 tentang hasil seleksi pasca sanggah dan pemberkasan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dan pengumuman nomor KP bla 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 tanggal 5 Februari 2023 tentang penyesuaian waktu pengisian DRH dan kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk pegawai bagi peserta yang lulus dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Bersama ini disampaikan hal sebagai berikut. 1. Bahwa saat ini proses penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP3K bagi calon P3K Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dalam tahap penyelesaian oleh Badan Kepegawaian Negara. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerja sebagai dasar pengangkatan sebagai P3K Kementerian Kesehatan serta penetapan keputusan Menteri Kesehatan tentang pengangkatan P3K Kementerian Kesehatan tahun 2022 dengan perjanjian kerja terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023. Jadi SK P3K Nakes Kemenkes akan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023. Kemudian 2, terhadap hal tersebut dimohon kepada seluruh calon P3K Kementerian Kesehatan segera melapor ke bagian kepegawaian atau bagian sumber daya manusia satuan kerja penempatan masing-masing alamat terlampir. Jadi bagi para P3K Nakes yang diterima di Kementerian Kesehatan harus segera melapor ke satuan kerja ya. Jadi misal teman-teman mendaftar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM, teman-teman harus datang ke sana. Kemudian bagi teman-teman yang mendaftar di RS Karyadi gitu ya, di Semarang teman-teman juga harus datang ke sana. Sarjito teman-teman juga harus datang ke sana. Jadi datang ke satuan kerja penempatan masing-masing. Kemudian 3, bagi calon P3K Kementerian Kesehatan tersebut wajib hadir dan melaporkan diri pada masing-masing satuan kerja penempatan pada tanggal 2 Mei. Jadi pada tanggal 2 Mei teman-teman wajib datang ke satuan kerja masing-masing ya atau tempat
yang teman-teman lamar. Dengan ketentuan menggunakan kemeja putih tanpa corak, bawahan gelap, jilbab berwarna putih, dan sepatu tertutup. Selanjutnya, untuk penandatanganan perjanjian kerja akan dikoordinasikan oleh bagian kepegawaian atau SDM satuan kerja penempatan masing-masing. Pelaksanaan tugas di satuan kerja penempatan terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023 yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja terkait. Jadi SK-nya, TMT-nya 1 Mei, kemudian terhitung mulai tanggal bekerjanya yang dibuktikan dengan SPMT-nya adalah 2 Mei. Jadi sudah sah teman-teman P3K Nakes yang diterima di Kementerian Kesehatan akan mulai bekerja tanggal 2 Mei. Jadi otomatis di bulan Mei tersebut teman-teman sudah mulai digaji. 5. Peserta agar mengikuti perkembangan informasi penerimaan P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 melalui laman https://casn.kemkes.go.id. Kelalaian peserta dalam mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani. Jakarta, 18 April 2023, atas nama Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan P3K Kementerian Kesehatan tahun 2022, PLT Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan P3K Kementerian Kesehatan tahun 2022 tertanda Emi Amalia. Jadi itulah pengumuman penting yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ditujukan kepada para P3K Nakes formasi tahun 2022. Intinya teman-teman harus datang di tanggal 2 Mei ke satuan kerja teman-teman ya, atau ke rumah sakit yang teman-teman lamar untuk menandatangani perjanjian kerjanya dan akan diberikan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Bagi teman-teman yang belum membaca dan memahami, silahkan teman-teman bisa download di website casn.kemkes.go.id. Teman-teman juga bisa lihat jika teman-teman belum tahu alamat satuan kerja teman-teman, kemudian teman-teman belum tahu nomor atau website atau media sosial ataupun apapun lah yang bisa dihubungi untuk teman-teman bisa datang ke satuan kerja teman-teman juga bisa lihat di sini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.